Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabar saudaraku? Apa kabar Bapak Ibu? Yang luar biasa, beri dulu kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya, tidak terasa kita sudah di ujung bulan Juli. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan kemenangan bukan saja untuk bangsa kita tetapi juga untuk setiap kita. Amin. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu anak sulung yang hilang. Biasanya yang hilang anak apa Bapak Ibu? Anak bungsu. Tapi pagi ini kita akan belajar apa benar anak sulung itu hilang. Ya, mungkin kalau anak bungsu kita sudah sering mendengar, sudah sering dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Anak bungsu adalah anak yang meminta bagian warisannya dibagikan sebelum waktunya. Tapi bapaknya memberikan warisan itu kepada si bungsu. Saat diberikan, si bungsu pergi dari rumah bapaknya ke suatu kota. Di kota tersebut si bungsu menghabiskan semua harta yang dia terima dari bapaknya. Untuk berpoya-poya, untuk mabuk-mabukan, berpesta pora. Namun apa yang terjadi saudara terkasih? Terjadi kemiskinan, kelaparan. Semua uangnya habis. Dia tidak tahu lagi mau kemana. Semua teman-teman dekatnya menjauhi dia. Akhirnya dia melamar pekerjaan di suatu peternakan babi. Di situ dia merasakan lapar yang sangat parah. Sampai-sampai dia permisi kepada juragan babi untuk memakan ampas babi. Namun apa yang terjadi saudara? Dia tidak diizinkan memakan ampas babi itu. Dia teringat kepada pelayan-pelayan bapaknya di rumah yang sangat berkelimpahan makanan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Ketika dia dalam perjalanan sudah hampir sampai di rumah bapaknya, dia lihat bapaknya sudah menunggu dia. Sudah dengan dua tangan mau menerima si bungsu. Akhirnya ketika sampai, bapaknya memanggil semua pelayan untuk memakaikan jubah yang terindah, sepatu yang terindah, bahkan mengenakan cincin yang indah pada jari si bungsu. Saat itu saudara yang terkasih, kita baca si sulung sedang berada di ladang. Kita baca Lukas 15 ayat 25 sampai 32, saya ayat 25, Bapak Ibu ayat 26. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26. Jawab hamba itu, adikmu yang telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32 kita baca bersama-sama. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Beri kemuliaan buat Allah kita, saudara terkasih. Ya, dari kedua gambar ini saudara, mana yang kira-kira si penjahat? Yang gambar pria atau wanita? Pria. Mengapa Bapak Ibu mengatakan dia jahat? Selain merampok,
Pegang pistol, selain pegang pistol, mencopet, terus iya, penampilannya sangat menakutkan. Nah, gambar yang sebelah ini cantik, baik ya, baik, iya. Apakah ibu guru ini selalu baik, Bapak Ibu? Tidak, kadang baik, kadang jahat. Siapa yang masih sekolah di sini? Bapak Ibu gurunya kadang baik terus apa tidak? Baik. Pernah marah? Karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, ibu guru ini pernah sakit hati enggak? Punya musuh enggak? Nah, firman Tuhan bilang dosa besar ataupun dosa kecil di hadapan Tuhan sama. Saat guru ini sakit hati sama dengan membunuh. Jadi kedua-duanya sama jahatnya. Amin. Iya. Bagaimana dengan gambar ini? Siapa yang sesungguhnya anak terhilang, Bapak Ibu? Anak bungsu yang terhilang, anak sulung juga terhilang. Jadi anak bungsu dan anak sulung dua-duanya anak yang hilang. Nah, mengapa dia anak sulung dikatakan anak yang terhilang? Padahal dia tinggal di rumah Bapa loh. Dia melayani Bapa, dia melakukan semua tugas-tugas Bapa. Mengapa dia dikatakan anak yang terhilang? Sama dengan orang Farisi. 2000 tahun yang lalu, saat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat Tuhan Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan orang yang berdosa dan dengan orang pemungut cukai. Orang-orang Farisi bersungut-sungut, mereka bilang, ngapain dia duduk bersama-sama orang berdosa, bahkan makan bersama. Bapak Ibu tahu siapa orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah rabi, adalah guru yang melakukan semua hukum Taurat Musa. Tapi apakah hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Sama, roh, spirit orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saat itu sekarang terinvertasi ada di dalam anak sulung. Dan spirit roh anak sulung hari-hari ini ada di dalam rumah Tuhan. Hati-hati saudara. Pastikan spirit roh anak sulung itu tidak ada di dalam hidupmu hari ini. Tapi sudah terinvertasi. Dia ada di rumah Tuhan. Dia sudah melanda setiap anak Tuhan pagi ini. Mari evaluasi dirimu. Apakah engkau seperti anak sulung yang hilang? Namun tetap berada di rumah Bapa, tetap melayani Bapa, tetap beribadah kepada Bapa. Kita akan belajar saudara, apa kesalahan dari anak sulung? Merasa benar. Kalau orang sudah merasa benar, sudah habis kamus. Tutup kamus gak bisa diapa-apai lagi. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang sudah merasa benar itu sifatnya gimana saudara? Perasaan jago, apa lagi? Bebal, terus si paling pintar. Kita lihat kalau orang sudah merasa benar itu muncul kesombongan. Suka menghakimi, memandang rendah orang lain. Tidak mau dikoreksi, tidak rendah hati. Si sulung, dia sombong. Dia merasa selama ini dia yang berjasa. Dia yang sudah mati-matian bekerja di rumah Bapa. Dia menghakimi papanya. Kenapa papa dia sudah menghabiskan hartamu? Sudah berpesta poras dengan pelacur-pelacur. Mengapa papa masih menerima dia? Dia memandang rendah adiknya. Ketika pulang dia tidak mau bertemu dengan adiknya. Dia bilang engkau orang berdosa, engkau sudah berbuat jahat. Engkau tidak layak datang ke rumah Bapa. Dia tidak mau dikoreksi walaupun papanya sudah membujuk dia. Sudah menasehati dia. Dia tidak punya kerendahan hati untuk bisa mengampuni adiknya. Saudara yang terkasih, jangan engkau merasa benar hari ini. Banyak anak Tuhan
saat melayani, saat sudah diberkati, saat sudah diunjuk menjadi suatu koordinator, dia merasa benar, sudah merasa nggak bisa lagi ditegur, nggak bisa lagi dinasehati, nggak bisa lagi di pull up. Dia merasa hidupnya wow. Pasangan suami istri, jangan merasa benar terhadap pasanganmu. Bapak-bapak, jangan merasa benar terhadap istrimu. Ibu-ibu, jangan merasa benar terhadap suamimu. Amin. Karena kalau kita sudah merasa benar, ini bahaya. Orang yang merasa benar, sentralisasi hidupnya itu bukan ke Tuhan, tapi kemana? Ke dirinya. Dia nggak fokus lagi ke Tuhan. Dia merasa akulah yang paling hebat, aku yang paling berjasa, karena aku semuanya ada. Hati-hati, impartasi spirit roh anak sulung ini sudah ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Apa yang membuat anak sulung ini nggak mengerti hati bapaknya? Yang pertama, karena sibuk. Kita baca dalam ayat 25, 3, 21. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Saudara yang terkasih, di sini dikatakan anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika dekat rumahnya ia mendengar seruling, nyanyian dan tari-tarian. Dia heran, apa yang terjadi? Karena sepanjang hari si sulung ini sibuk dengan pekerjaannya yang di ladang. Apa yang dikerjakan? Dia melakukan semua pekerjaan bapaknya. Tetapi ada yang miss, saudara. Ada yang miss bagi si sulung. Dia tidak tahu hati bapaknya. Dia tidak tahu kerinduan bapaknya. Dia tidak pernah duduk dekat bapaknya. Dia tidak pernah ngobrol dengan bapaknya. Yang dia tahu pagi sampai petang di ladang bekerja. Hari-hari ini kita di tempat ini adalah seperti anak sulung. Pagi-pagi bekerja, sore baru pulang. Ada enggak kita mengerti hati Bapa? Prioritaskan Tuhan, saudara. Ketika Anda mau pergi bekerja, adakah Anda duduk dulu di kaki Tuhan? Adakah saudara membangun mezbah doa, berbicara kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Sering sekali kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena apa? Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan juga akan memprioritaskan kita. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Allah kita. Saya mau bertanya buat para pelayan. Pagi tadi adakah engkau membangun hubunganmu kepada Tuhan? Adakah engkau saat teduh tadi pagi baru melayani Tuhan? Ayo, jangan seperti anak sulung. Anak sulung gak mendapatkan apa-apa. Dia sibuk, dia tidak tahu hati bapaknya. Dia tidak mengerti kerinduan bapaknya. Perhatikan orang yang sibuk, saudara. Dia nggak mau tahu semuanya. Yang penting dia bekerja, menghasilkan uang. Tahu nggak dia apa kerinduan Bapa dalam hidupnya? Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Sekuat apapun kita sibuk 24 jam. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, yang kita kerjakan sia-sia. Amin. Sehebat apapun engkau sekolah, kalau engkau tidak memberikan waktumu kepada Tuhan, tidak membangun saat teduhmu, semua yang kau pelajari sia-sia. Karena hikmat Tuhan datang dari Tuhan. Hikmat Tuhan gak dipelajari di sekolah. Hikmat Tuhan itu datang ketika kita dekat dengan Tuhan. Salomo luar biasa. Dia punya hikmat yang melebihi dari semua raja. Sampai sekarang Alkitab berkata tidak ada yang memperoleh hikmat seperti Salomo. Tapi kalau kita minta pasti Tuhan kasih. Amin. Anak muda, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan andalkan kepintaranmu. Jangan andalkan kecantikanmu. Jangan andalkan kekayaan orang tuamu. Duduk di kaki Tuhan. Jangan sibuk belajar. Jangan sibuk les. Jangan sibuk ini. Tetapi hubunganmu dengan Bapa tidak ada. Itu akan
akan sia-sia. Jangan kita menjadi anak sulung yang di rumah Bapa tapi tidak mengalami apa-apa. Terhilang. Mending jadi anak bungsu. Sudah terhilang balik langsung mengerjakan. Tahu hatinya Bapa. Amin saudara. Yang kedua, mengapa anak sulung tidak mengerti hati Bapa? Kesetiaan dan ketaatannya berpusat pada diri sendiri. Kita baca saudara dengan suara yang keras ayat 29, 3, 2, 1. Ya, ada kata bertahun-tahun. Ini menyatakan bahwa anak sulung itu adalah kesetiaan dan ketaatannya sangat terbukti. Tapi apakah cukup saudara? Ketaatan, kesetiaan itu belum cukup rupanya. Dia tidak tahu hati bapaknya. Dia hanya bekerja dan membanding-bandingkan hidupnya dengan si bungsu. Lihat Pak, aku bertahun-tahun bekerja Pak, sementara dia enak-enakan menghabiskan hartamu. Banyak pelayan Tuhan di tempat ini suka membanding-bandingkan hidupnya. Aku lebih hebat loh, aku lebih jago loh, aku lebih rajin loh, aku lebih pintar loh. Tapi Tuhan gak melihat itu saudara. Amin para pelayan. Tuhan gak melihat kecakapanmu. Tuhan gak melihat ketaatan dan kesetiaanmu. Bila engkau tidak tahu hatinya Bapa. Bapa itu perlu disentuh hatinya. Perlu dimengerti hatinya. Dengan apa? Duduk di kaki Tuhan. Dengarkan dia. Karena apa? Karena Bapa itu menciptakan kita. Bukan untuk menjadi sibuk saudara. Menciptakan kita bukan untuk menjadi taat dan orang yang setia. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi penyembah. Amin. Untuk kita membangun mesbah doa kita kepada dia. Amin. Jadi jangan salah. Aku mau taat. Jam 9. Cepat datang nanti bawa Sumara. Menara doa aku datang. Konsel jam 7 aku datang. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hatimu. Ngerti gak hatinya Bapa? Ingat. Tuhan menciptakan kita bukan untuk sibuk, bukan untuk setia, bukan untuk taat, tetapi untuk mengerti hati Bapa. Tahu nggak? Si sulung hati bapaknya itu sangat merindukan anaknya yang bungsu pulang. Nggak tahu. Dia taunya mungkin bapakku suruh aku bekerja terus bekerja. Pasti papa senang. Tidak, bapaknya nggak pernah dekat sama si sulung. Dan bapaknya nggak tahu apa kebutuhan si sulung. Padahal satu rumah loh. Nggak pernah. Karena apa? Komunikasinya nggak ada. Nggak ada komunikasi. Coba hari-hari ini. Bangun ketaatan dan kesetiaanmu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mengerti hati Bapa. Sehingga apa yang kita lakukan nggak sia-sia. Apa yang kita berikan nggak sia-sia saudaraku. Yang ketiga, mengapa anak sulung tidak mengerti hati Bapa? Karena motivasinya pada upah dan berkat. Kita baca dalam ayat 29, 3, 2, 1. Tetapi suaranya mana Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama dengan suara yang semangat. Ayat 29, 3, 2, 1. Tetapi kepadaku iya, fokus si sulung melayani bapaknya. Motivasinya adalah upah berkat. Yaitu apa? Seekor anak kambing. Padahal dia tahu bapaknya itu kaya, melimpah. Tapi kok dia cemburu ketika si sulung dikasih anak lembu tambun dipotong untuk korban syukuran. Si sulung cemburu. Dia bilang, "Bapak, bertahun-tahun aku kerja sama Bapak. Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Kasian enggak? Bekerja bertahun-tahun, pagi siang malam hanya untuk meminta seekor anak kambing.
Padahal dia tahu di rumah bapaknya itu melimpah-limpah kekayaan. Begitu kita, saudara yang terkasih, kita ini di rumah Tuhan. Lihat motivasi Anda datang ke gereja apa. Motivasi saudara melayani apa. Suatu saat motivasi kita akan diuji. Jangan main-main. Kalau motivasi kita datang ke gereja hanya untuk minta berkat, maka kita akan mendapat seekor anak kambing. Benar. Motivasi jangan salah. Motivasi kita datang ke gereja harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau enggak dapat apa-apa. Benar. Ini loh si bungsu. Si sulung kerja bertahun-tahun. Pagi enggak kenal pagi, enggak kenal sore, enggak kenal malam, enggak kenal panas, enggak kenal hujan. Cuma mau minta seekor anak kambing. Kalau kita datang ke gereja minta berkat Tuhan supaya diberkati, maka berkatnya adalah anak kambing. Kalau kita melayani tanpa membangun saat teduh, maka pelayananmu upahnya hanyalah seekor anak kambing. Hati-hati, kita gak akan mendapatkan apa-apa. Kita harus jadi si bungsu yang begitu pulang langsung dipakaikan baju kebesaran. Langsung dia bekerja melayani bapaknya, dia duduk di kaki bapaknya. Hari-hari ini banyak sekali anak Tuhan yang tinggal di rumah Tuhan seperti si sulung yang hilang. Beribadah, doa, membaca firman Tuhan, ikut persekutuan. Tetapi roh spirit, ahli-ahli Taurat, roh spirit orang Farisi masih ada. Ada sakit hati, ada dendam, ada kesombongan, ada iri hati, gak bisa mengampuni. Apa yang kalian dapat saudara? Seekor anak kambing. Sia-sia. Mari kita move on. Mari kita belajar dari firman ini. Amin saudara. Sikap apa yang harus kita lakukan setelah mendengar kisah ini? Nah, kita harus tahu hati Bapa. Kita baca dalam ayat 32 secara bersama-sama 3, 2, 1. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lihat saudaraku, inilah hati Bapa. Bapaknya enggak gembira saat si sulung bekerja dari pagi sampai malam. Bapaknya enggak senang saat si sulung itu enggak mabuk-mabukan, enggak apa. Biasa saja bapaknya. Tetapi ketika si bungsu pulang, lihat ada sukacita yang besar. Ya, dia bilang, lihat adikmu yang mati sudah hidup kembali. Adikmu yang hilang sudah datang kembali. Itulah sebenarnya kerinduan hati Bapa. Kita yang ada di tempat ini harus tahu apa yang dirindukan Bapa dalam hidup kita. Enggak cukup kita disibukkan oleh situasi pekerjaan kita, usaha kita. Enggak cukup kita disibukkan oleh ketaatan dan kesetiaan kita. Enggak cukup kita disibukkan oleh motivasi-motivasi yang salah di dalam mengikut Tuhan. Yang Tuhan mau kita tahu hati Bapa. Kita lihat. Ketika kita tahu hati Bapa, apa yang terjadi? Yaitu kita harus menjangkau, bersaksi, memuridkan dan mengutus. Ini yang Bapa mau bagi setiap kita. Firman-Nya berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini hati Bapa saudara. Ini yang ada di hati Bapa. Kita harus keluar, menjangkau, mencari jiwa-jiwa yang hilang. Kita harus bergerak. Jangan hanya puas kita yang diselamatkan, tapi jangkau dulu seisi rumahmu, sahabat-sahabatmu, saudaramu, orang tuamu. Semua yang ada di dalam keluargamu, ayo jangkau. Terima Yesus. Karena itu kerinduan Tuhan. Begitu banyak yang dibuat si sulung, tidak menyentuh hati Bapa. Tapi ketika anaknya yang hilang, itu yang membuat dia gembira. Itu yang membuat dia bersuka cita. Amin. Pagi ini ayo temukan
Temukan hati Bapa dengan menjangkau jiwa-jiwa. Temukan hati Bapa dengan bersaksi melalui kehidupanmu. Temukan hati Bapa dengan memuridkan sesamamu. Temukan hati Bapa dengan mengutus orang yang kau jangkau. Jadi saudara yang terkasih, mulailah menjadi pemimpin komsel. Dengan pemimpin komsel kita bisa menjangkau. Dengan ikut komsel kita bisa mengajak tetangga kita, saudara kita untuk datang kepada Bapa. Amin. Iya, ayo semangat. Jangan kita menjadi anak sulung yang tetap di rumah Bapa, gak keluar-keluar. Jadi gak ngerti, disibukkan oleh pekerjaan. Padahal Tuhan menciptakan kita bukan untuk kerja. Amin saudara. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembahnya, untuk membangun mesbah doa, untuk duduk diam di kakinya. Amin. Iya, kita lihat. Ini adalah visi gereja Gapkin. Menjangkau, bersaksi, memuridkan, dan mengutus. Apakah ini bisa kita lakukan saudara? Yang bisa beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yang selanjutnya, sikap apa yang harus kita lakukan setelah mendengar kisah ini? Yaitu mengetahui status kita. Kita baca ayat 30 bersama-sama, 3, 2, 1. Tetapi nah, di sini si sulung tidak tahu status dia tinggal di rumah Bapa. Dia cemburu. Dia cemburu ketika bapaknya menyembeli seekor lembu tambun. Padahal papanya bilang, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Si sulung gak tahu kalau dia adalah pewaris, bukan perintis. Dibedakan, kita ini pewaris, amin. Yang pewaris kerajaan Allah, beri kemuliaan buat Allah. Kita pewaris, bukan perintis. Tuhan sudah menyediakan bagi kita saudara. Tapi kita nggak tahu menyentuh hati Bapa, makanya kekayaannya nggak diberikan sama kita. Lihat anak sulung, dia merasa miskin padahal dia tinggal bersama Bapa. Tapi dia merasa gak punya apa-apa. Karena apa? Dia gak tahu statusnya di rumah. Bahwasannya apa yang menjadi kepunyaan Bapa, kepunyaan dia. Dia gak tahu. Dia kira itu milik Bapakku, aku gak punya apa-apa. Sama dengan kita saat ini. Sama, kita merasa perintis bukan pewaris. Hari ini katakan pada kanan kirimu, kita ini pewaris, bukan perintis. Kita pewaris kerajaan Allah. Apa yang ada di rumah Bapa itu milik kita. Bapa sendiri loh yang ngomong. Ini jelas dikatakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi mengapa kita masih suka merintis? Karena kita nggak tahu hati Bapa. Kita nggak tahu status kita sebagai anak. Kita ini pewaris. Lihat si bungsu, dia tahu dia pewaris. Dia minta harta bagiannya. Kemudian dia berpoya-poya. Dan dia tahu harta di rumah bapaknya sangat banyak. Kemudian apa? Dia pulang. Semua harta bapaknya menjadi milik dia. Lain si bungsu, dia bertahun-tahun tinggal di rumah bapaknya, tetapi dia tidak tahu yang menjadi milik bapaknya adalah miliknya. Sama, kita saat ini nggak tahu bahwa kekayaan, kelimpahan yang ada di bumi dan di surga itu adalah milik kita. Kita ini pewaris, bukan perintis. Tapi mengapa semua hidupku masih susah? Mengapa semua aku masih kekurangan? Mengapa aku harus masih bekerja keras? Karena Anda tidak tahu Anda adalah statusnya adalah anak. Kalau Anda tahu status Anda adalah anak, Anda akan duduk di kaki Bapa. Anda akan duduk dan berbicara kepada Bapa. Anda akan rangkul Bapa. Anda akan terus dekat dengan Bapa. Dekatlah dengan Bapa yang punya segalanya. Amin.
Dia punya segalanya. Kalau kita sudah dapat hatinya, gak usah minta. Semua akan disarankan, diberikan kepada kita. Amin. Gak usah ya sebagai anak, sebagai istri, saya bisa mengambil hati boksu. Semua harta boksu itu atas nama saya. Iya, atas nama saya. Jadi kalau kita bisa mengambil hati Tuhan, seluruh kekayaan yang ada di bumi dan di surga akan Dia berikan pada kita. Amin. Nah, ayo sentuh hati Bapa, bangun mesbah doamu. Jangan sibuk dengan pekerjaanmu, jangan sibuk dengan usahamu, jangan sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Duduk dulu di kaki Bapa, ambil dulu hatinya, sentuh dulu hatinya. Karena Dia rindu, Bapa itu rindu kita dekat dengannya, kita ngobrol dengannya, kita bermanja-manja dengan Bapa. Bapa itu rindu. Jangan jadi si sulung. Amin. Ya, terus yang kedua, anak bukan budak. Status kita itu anak, menikmati, bukan bekerja seperti budak. Ya, kita ini anak, pemilik segala-galanya. Kalau status anak itu dia tahu menempatkan di mana posisinya. Dia tahu apa yang dibutuhkan Bapa. Dia tahu apa yang dirindukan Bapa. Dia tahu apa yang diinginkan Bapa. Itu status anak. Tapi kalau status budak, dia tahu majikannya itu harus apa, hasilnya harus banyak, pekerjaannya harus bersih. Itu kalau sebagai budak. Jadi kita sebagai anak di tempat ini, kita harus tahu bahwa Bapak kita itu sangat menginginkan kita dekat dengan Dia. Ayo mulai pagi ini dekat dengan Bapak, cari wajahnya. Pagi-pagi sebelum melakukan apapun, ayo duduk di kaki Tuhan. Amin. Baca firman-Nya, renungkan. Sentuh hatinya. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Amin. Iya, yang ketiga kita harus punya mental kerajaan surga. Saat kita punya mental kerajaan surga, maka kita tidak lagi fokus kepada dunia ini. Kita akan fokus kepada kekekalan. Karena apa? Semua yang ada di dunia, semua milik kita akan kita tinggalkan. Kita akan pergi ke dalam kerajaan surga, amin. Karena di kerajaan surga sudah lengkap. Gak ada yang kurang, semua sudah tersedia. Jadi jangan punya mental dunia. Yang semuanya kurang, yang semuanya mau dicari, yang semuanya mau diadakan. Jangan. Harus punya mental kerajaan surga. Bahwa setiap kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan. Amin saudara. Kita harus bisa menjadi anak yang menyentuh hati Bapa. Kita harus bisa mengerti status kita sebagai anak saat kita tinggal di rumah Bapa. Jadi jangan biarkan roh spirit anak sulung ada di dalam kehidupan kita. Kita evaluasi pagi ini. Kalau ada cepat-cepat kuburkan, cepat-cepat hilangkan. Mari datang, sentuh hati Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya.